Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkapkan alasan kunjungannya ke pusat perbelanjaan Sarinah. Kan Sarinah ini diperbarui lah, menjadi renovasi menjadi bagus lah, jadi pusat swafoto gitu loh. Nah, kelilingnya ini nggak bareng Jokowi, barengnya sama Erick Thohir. Erick Thohir kali sebagai itu ya, sebagai Menteri BUMN. Karena kan Sarinah itu BUMN gitu. Tapi bisa jadi selama keliling-keliling itu terjadi perbincangan politik mungkin ya. Deal-deal politik ya, bisa jadi, sangat mungkin, dan biasanya sih terjadi. Dan biasanya selalu terjadi itu. Tapi kalau mengingat Sarinah sebagai ikon Jakarta, ini menarik juga ya kalau kita lihat situasinya hari ini, ketika banyak pusat perbelanjaan di Jakarta yang besar-besar, yang mewah-mewah itu kosong itu. Padahal pandemi sudah hampir usai, tapi tetap saja sampai hari ini kosong. Saya kira ini juga perubahan perilaku masyarakat kita yang mungkin lebih menginginkan ya sudahlah, cukup kok beli di Lazada, di Tokopedia gitu, nggak usah kemana-mana, barangnya sudah bisa kita prediksi, sudah bisa kita lihat gitu, nggak usah keluar biaya bensin, parkir, kemacetan dan seterusnya. Nah, jadi saya juga belum paham ini arahnya bagaimana dengan Erick Thohir merenovasi gedung Sarinah itu. Apakah ada strategi baru yang bisa mengangkat masyarakat untuk kembali berbondong-bondong masuk ke mal dan menggerakkan roda ekonomi, ataukah itu hanya gimmick politik saja gitu untuk menunjukkan karya-karya dia? Mungkin nggak mau kalah sama Anies Baswedan gitu. Anies Baswedan bikin JIS, bikin Formula E, sirkuit yang canggih. Erick Thohir nanti prestasinya bisa disebut renovasi gedung Sarinah gitu kan. Kemudian menarik juga ketika mengatakan ketika yang pertama datang ke sana adalah Megawati, dan katanya statementnya, saya ingin mendahului Jokowi gitu ya. Sebelum diresmikan saya kesini dulu. Nah, ini juga kan simbol politik bahwa Mega itu lebih besar, lebih unggul, lebih hebat dari Jokowi. Jadi buktinya apa? Dia datang ke Sarinah lebih dulu, bahkan sebelum Jokowi datang. Ini simbol untuk menunjukkan bahwa kami lebih hebat, PDIP lebih kuat dibandingkan sekedar seorang Jokowi. Walaupun kemarin sempat bermesra-mesra ya, ini seperti anak saya sendiri ya. Tapi kan ya gimmick-gimmick yang begitu kan mudah kita baca dengan kebijakan politik yang dimunculkan oleh masing-masing pihak gitu. Nah, keberadaan Erick di situ juga saya kira menarik untuk kita simak sebagai sebuah upaya Erick Thohir yang terus kemana-mana warawiri mengupayakan menjadi cawapres. Jadi saya sih membaca ini ada dua opsi. Yang pertama, dia membawa misi bersama Ganjar tentu di belakangnya bersama Pak Jokowi, Pak Luhut, Golkar dan seterusnya, untuk mengajak PDIP, yuk sudahlah, toh kemarin juga Pak Jokowi walaupun bukan terah Soekarno berhasil memimpin negeri ini. Nah, kurang lebih sekarang juga begitulah gitu. Yuk kita dukung Ganjar walaupun bukan terah Soekarno, tapi bisa mengamankan PDIP. Suara tetap bisa terjaga dengan baik, daripada memaksakan Puan sambil nanti suara PDIP terpecah, yang sebagian ke Ganjar, sebagian ke Puan. Gejolak di rakyat di bawah, terutama para pendukung PDIP yang memang faktualnya itu mayoritas suaranya ke Ganjar, bukan ke Puan gitu. Dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, karena potret citra Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu juga sama, maka ini akan lebih mudah kita lanjutkan. Nah, kurang lebih logika mereka begitulah. Beberapa pengamat menilai bahwa kecaman para petinggi PDIP kepada Ganjar, Jokowi, kepada Ganjar Jokowi ya, juga, itu hanya sebagai settingan belaka. Kemudian juga ketika ada pertemuan, ada Jokowi, Megawati, kemudian sekarang Erick Thohir dengan Megawati, itu juga menjadi sebuah settingan di mana nanti akhir yang mengerucut kepada ya udah Ganjar, Erick yang diusung oleh PDIP. Nah, menurut Kang Epul, mana yang lebih kuat ini? Apakah memang betul-betul ini adalah skenario ataukah memang ini adalah real tapi ada upaya-upaya untuk mendamaikan gitu? Yang pasti buat kita rakyat jelata, kita harus melihat itu
dalam kacamata sandiwara politik. Karena sukar kita untuk mempercayai para politikus. Banyak sekali mayoritas politikus yang sikap-sikapnya ambivalen, mencela-mencela, tidak jelas, pragmatis, hanya melihat kebutuhan jangka dekat. Ada 1-2 minoritas para politikus yang murni berjuang untuk kepentingan rakyat. Maka kedepankan dulu bahwa mereka ini sedang bersandiwara, sedang membuat gimmick-gimmick politik. Jadi opsi yang pertama itu bisa menjadi benar. Ini adalah gimmick politik untuk kembali meraup suara seperti keberhasilan mereka mengangkat Joko Widodo. Nah, ini sekarang yang akan diangkat adalah Ganjar, hanya peranan cawapresnya hari ini jauh lebih besar. Kalau dulu kan cawapresnya nggak ada. Cawapresnya apalagi yang kedua tuh Pak Maruf Amin itu kan betul-betul hanya ditentukan 1 hari menjelang pendaftaran cawapres gitu. Nah, kalau sekarang berbeda, ini sudah dikuatkan dari awal. Dan saya yakin mereka sangat mungkin mempengaruhi Ibu Mega kalau data faktanya sangat lengkap yang diberikan kepada Ibu Mega. Tentu kan Ibu Mega juga pasti berpikir keras. Sampai titik tertentu Puan tidak bisa naik elektabilitasnya, saya yakin mereka akan berdamai. PDIP Ibu Mega akan mendukung Ganjar Erik atau mungkin Ganjar Puan. Jadi Erik nanti pengganti Pak Luhut lah gitu. Jadi menteri segala urusan. Bisa jadi begitu gitu. Nah, kalau itu yang terjadi menarik tuh. Berarti kan Prabowo terpental. Karena PDIP sendiri saja sudah cukup, sekarang ditambah Golkar, PAN, P3. Nah, bagaimana nasib Gerindra? Gerindra akan kembali meraup suara besar, elektabilitasnya naik lagi ketika Pak Prabowo dengan legowo berbesar hati mundur dari pencapresan dan mendukung Anies Baswedan. Karena sejarahnya ada. Prabowo Sandi itu diusung oleh Gerindra PKS gitu. Jadi kalau Gerindra mendukung lagi Anies Baswedan, saya kira itu masuk akal. Apalagi prestasi yang dimunculkannya gitu. Kalau kita melihat dari perspektif politik yang bersih ya. Tanpa adanya kepentingan-kepentingan seperti oligarki, politik uang dan sebagainya gitu kan. Pertarungan antara sebut saja PDIP mengusung Ganjar kemudian Erik atau Ganjar Puan tadi disebutkan. Nah, kemudian satu lagi ini ada 2 capres lah taruh ya. Satu lagi koalisi yang lainnya adalah mendukung Anies Baswedan dengan AHY misalnya atau dengan yang lainnya. Mana secara kekuatan ini yang lebih dominan gitu Kang? Ya, saya kira cara membacanya kalau rakyat jelata sungguh sangat mudah Kang. Kalau bacaan rakyat jelata, kamu pengen Indonesia seperti apa? Seperti Jakarta hari ini yang maju dengan segala teknologinya, ya pilihlah Anies Baswedan. Kalau kamu ingin Indonesia seperti Jawa Tengah yang masih ada beberapa daerah di bawah garis kemiskinan, masih nggak dapat air bersih, potensi bencana juga tidak tertanggulangi, ya pilihlah Ganjar. Nah, tapi kalau kita membaca politik secara lebih makro, maka tentu kita akan melihat pola yang kurang lebih sama dengan Pilpres 2019. Kalau 2 ini kan akan menjadi tajam. Polarisasi akan terjadi lagi seperti yang kemarin. Kita akan semakin berbenturan dan positioningnya kan kurang lebih juga sama. Nanti di sini ada, kalau tadi kan asumsinya Gerindra legowo tidak memajukan Anies Baswedan dan tidak mendukung Prabowo dan mendukung Anies. Maka di sini ada Demokrat, PKS, Nasdem, Gerindra. Ya ini saya kira akan menjadi sangat kuat. Sama-sama kuat lah gitu ya. Kayak kemarin juga kan begitu, kurang lebih kekuatannya sama gitu, sama kuatnya. Hanya kelemahan kemarin selain potensi kecurangan yang banyak tidak terungkap, konon katanya begitu, memang sosok Prabowo-nya juga mempunyai catatan sejarah yang sulit untuk dijadikan kelebihan gitu. Nah, berbeda ketika kalau sekarang yang majunya Anies Baswedan. Maka Anies Baswedan itu dicari kesalahannya nggak dapat gitu. Dicari kekurangannya nggak ada. Sejarah di masa lalunya bersih gitu. Jadi itu akan berbeda, perbedaannya ada di situ gitu loh.